Selamat pagi, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita, setiap orang yang bersandar penuh hanya kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel LC Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka kita boleh ada di hari yang baru ini. Maka mengawali pagi ini, mari kita akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, yang akan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu dengan membawa pengucapan syukur kami untuk berkat kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai pada hari ini. Kami memuji Engkau untuk kebesaran kasih dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Maka pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan dan renungannya. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang suci akan menuntun kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat sorgawi di dalamnya. Kami boleh mendapatkan kekuatan iman. Kami boleh diberanikan untuk terus melangkah menjalani kehidupan kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-20, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Judul perikop ini adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat yang ke-18. Maria Magdalena pergi
dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Para pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, masih dalam suasana Paskah, maka pada pagi hari ini dan dalam sepanjang kehidupan saya sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan bahkan dalam pelayanan saya sebagai seorang opsir bala keselamatan, maka perayaan Paskah tahun ini, tahun 2020, menjadi sebuah perayaan Paskah yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan demikian juga dengan para pendengar sekalian. Paskah tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, kita selalu merayakan Paskah di gereja kita. Sebagaimana di gereja Bala Keselamatan, biasanya kita merayakan Paskah pada subuh-subuh hari, sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Tetapi tahun ini, kita bisa bebas memilih waktu untuk merayakannya, mengadakan ibadah Paskah bersama dengan keluarga. Dan bahkan kita bebas memilih berbagai media siar yang lainnya dengan kemudahan-kemudahan teknologi yang ada. Dan jika biasanya kita sebagai orang tua, kita senang bergabung dalam kegiatan Paskah sekolah minggu dan bersukacita bersama anak-anak. Tetapi sekarang kita melakukannya secara terbatas dan bahkan hampir tidak melakukannya karena kita berada di rumah. Perayaan Paskah yang berbeda ini adalah dalam hal tempat-tempat saja. Perayaan Paskah yang berbeda ini dalam hal keterlibatan orang-orang. Perayaan Paskah yang berbeda ini karena ada keadaan-keadaan yang membuat kita harus ada di rumah saja demi keselamatan sesama kita yang lainnya. Namun saudara-saudara sekalian, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun perayaan Paskah tahun ini berbeda, ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berbeda dan menjadi esensi dari setiap perayaan Paskah. Kebenaran itu adalah bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup. Yesus sudah bangkit dan hidup dan menjadi jaminan yang menguatkan kepercayaan kita kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Para pendengar sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini mengisahkan peristiwa kebangkitan Yesus yang secara jelas dituliskan oleh penulis kitab Injil Yohanes dan tidak seperti dalam kisah kebangkitan yang ditulis dalam kitab Injil lainnya. Yohanes menuliskan dengan jelas bagaimana Yesus yang mati dan dikuburkan itu menampakkan diri kepada Maria ibunya dan kepada Maria Magdalena, yang selanjutnya Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Siapakah Maria Magdalena ini? Bagaimanakah keterlibatan Maria Magdalena dalam akhir-akhir kehidupan Yesus dan perjumpaannya dengan Yesus yang hidup? Para pendengar sekalian, Maria Magdalena adalah salah satu dari perempuan-perempuan yang bersama-sama dengan Maria ibu Yesus dan saudara ibunya yang bernama Maria Klopas. Mereka ada dekat salib Yesus yang berdiri di antara kedua tiang salib yang lainnya. Mereka menyaksikan kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh para prajurit terhadap Yesus.
Mereka menyaksikan betapa Yesus sangat menderita dan tersiksa menjelang kematiannya. Tersiksa secara fisik, tersiksa secara batin, dan mereka, ibu Yesus, perempuan-perempuan ini tidak dapat berbuat apa-apa untuk meringankan derita Yesus. Tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong Yesus dari keadaan yang sangat menderita ini. Hingga Yesus mati di atas kayu salib, para perempuan ini pun masih menyaksikan bagaimana jasad Yesus pun masih diperlakukan secara tidak manusiawi. Para prajurit menikam lambung Yesus dengan tombak. Para pendengar sekalian, betapa sulit untuk melukiskan perasaan Maria Magdalena. Betapa sulit untuk Maria Magdalena sendiri mungkin bahkan untuk mengungkapkan bagaimana perasaannya menyaksikan penderitaan, kesakitan, penderitaan, kesusahan yang luar biasa. Lalu kemudian, dalam suasana hati yang demikian, suasana hati yang masih diliputi oleh kesedihan, oleh kesusahan, oleh rasa sedih, oleh ketakutan, bahkan kekhawatiran. Kemudian pada pagi-pagi benar, bersama dengan Maria ibu Yesus, ia menyaksikan dalam kubur itu 2 orang malaikat duduk di tempat di mana Yesus dibaringkan. Maria Magdalena menyaksikan, mendengarkan percakapan antara Maria ibu Yesus dan Yesus sendiri. Maria Magdalena menyaksikan Yesus yang kemarin sangat menderita dan kesakitan hingga mati di atas kayu salib. Tapi pagi itu, ia saksikan Yesus hidup bercakap-cakap dengan ibunya. Yesus hidup seolah-olah tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan beberapa hari sebelumnya. Dan para pendengar sekalian, satu kalimat dari Maria Magdalena akan menjadi dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini. Dalam ayatnya yang ke-18, pada kalimat yang mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Para pendengar sekalian, "Aku telah melihat Tuhan" adalah sebuah ungkapan hati yang tidak timbul begitu saja, yang tidak muncul begitu saja disampaikan kepada murid-murid Yesus yang lain. Tetapi kalimat ini adalah sebuah ungkapan hati yang timbul dari rangkaian pengalaman hidup Maria Magdalena. Dan di dalamnya terkandung makna adanya perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah mengubah hidupnya, yang telah mengubah cara berpikirnya, yang telah memberanikan keberanian kepadanya untuk berbicara, menyaksikan, memberitahukannya kepada orang lain. Para pendengar sekalian, dari Maria Magdalena kita belajar tentang arti pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus Kristus yang memberanikan keberanian, bukan hanya keberanian untuk bersaksi tentang Yesus yang hidup itu, tetapi keberanian untuk terus menjalani kehidupan sebagai orang yang telah bersama-sama Yesus, sebagai orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus yang selama ini ia ikuti, ia adalah Tuhan yang hidup itu. Aku telah melihat Tuhan.
kata Maria Magdalena. Para pendengar sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pengalaman hidup kita sebagai orang-orang percaya seringkali membatasi atau membuat kita menjadi bertanya-tanya, menghentikan langkah kita untuk terus berjalan dengan Tuhan. Sebagaimana pengalaman kita yang hidup di era modern ini, dan begitu mudahnya kita mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan dunia yang lain atau di kota-kota yang lain yang berbeda. Kita sedang menghadapi pandemik atau wabah yang sama, COVID-19, virus corona yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan karena kemajuan teknologi sekarang, maka semua kita bisa pahami dengan kasat mata, meskipun kita tidak pernah bisa melihat secara kasat mata virus itu di hadapan kita. Visualisasi yang ditunjukkan kepada kita membentuk pola pikir kita, oh demikian, oh begini, oh begitu. Tetapi lebih daripada itu, para pendengar sekalian, keadaan atau pandemik wabah yang tidak pernah kita bayangkan ini bukan sekedar menimbulkan pertanyaan, bukan? Tapi menimbulkan penderitaan dalam tanda petik, menimbulkan kesulitan, menimbulkan kesusahan, memberikan batasan. Dan hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, bukan? Keadaan sekarang membuat kita seolah terpisah dalam relasi sosial dengan sesama kita. Dan rasanya keadaan ini pun tidak adil bagi para tenaga kesehatan. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus terus melakukan tugas-tugas mereka, pelayanan mereka, meskipun mereka harus mengenakan seragam yang berbeda. Saya membayangkan betapa tidak nyamannya keadaan ini untuk mereka. Belum lagi saudara-saudara kita yang lain yang mungkin karena pekerjaannya setiap hari harus berjibaku mengatasi, menolong sesama yang dalam perawatan di rumah sakit barangkali, atau juga harus berhubungan berkaitan dengan pemakaman jenazah. Oh saudara-saudara sekalian, betapa luar biasanya para tenaga kesehatan dan mereka-mereka yang berjibaku, para relawan yang berjibaku, bergandengan tangan terus bekerja, terus melayani. Saya salut dan sangat menghargai komitmen, pelayanan, dan kesungguhan para pendengar yang mungkin menjadi tenaga kesehatan atau harus berhubungan langsung dengan penanganan pasien COVID-19, atau mungkin juga yang berkaitan dengan pemakaman jenazah. Saudara-saudara sekalian, keadaan ini sulit, keadaan ini tidak mudah. Keadaan ini bahkan berpotensi menimbulkan kesusahan atau kesulitan yang baru di masa-masa mendatang. Saudara-saudara sekalian, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini memang menakutkan. Tetapi saya tidak bermaksud membuat kita semakin menakutkan, tetapi justru sebagaimana Maria Magdalena yang telah mengalami pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Bukankah kita juga telah sekian tahun menjadi orang-orang yang percaya? Kita juga telah memiliki pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan pertanyaannya, dalam situasi yang sedemikian mengkhawatirkan ini, dalam situasi yang menimbulkan ketakutan dan memberi ketidakpastian kepada kita dalam beberapa waktu ke depan, apakah yang kita lihat? Apakah yang kita perhatikan? Apakah yang kita rasakan? Apakah yang memenuhi hati dan pikiran kita? Apakah hanya terfokus pada hal-hal yang tidak pasti itu?
Apakah hanya berfokus pada hal-hal yang mengkhawatirkan dan menimbulkan ketakutan itu? Para pendengar sekalian, kebangkitan Yesus Kristus menjadi jaminan bagi kita yang hidup di masa sekarang. Sebagaimana Maria Magdalena yang secara spontan beralih dari keadaan batin yang takut, khawatir, susah hati, serba tidak pasti, serba tidak memberikan pengharapan. Maka dari kubur kosong Yesus, ia dengan berani dan jelas menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Para pendengar sekalian, aku telah melihat Tuhan adalah sebuah pengalaman yang tidak saja melibatkan mata secara jasmani. Untuk melihat, mengetahui, bertemu sebagaimana pengalaman Maria Magdalena. Tetapi melihat Tuhan dalam konteks kehidupan Kristen kita dewasa ini, melihat Tuhan itu adalah sebuah pengalaman rohani yang memerlukan kepercayaan yang sungguh dan besar, yang memerlukan keterlibatan perasaan kita, keterlibatan emosi kita, memerlukan hati kita, pikiran kita, serta pemaknaan dari kedalaman pengertian dan pemahaman kita tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalimat Maria Magdalena, "Aku telah melihat Tuhan," menjadi penting dalam relevansi kehidupan kita sekarang sebagai orang-orang percaya. Para pendengar sekalian, dalam situasi secara mendunia yang sulit sekarang ini, dalam situasi kehidupan saudara masing-masing, adakah kita telah melihat Tuhan? Adakah kita telah melihat Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan yang sudah berjanji untuk menyertai kita hingga akhir zaman? Sudahkah kita melihat Tuhan dalam hati dan pikiran kita yang menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang hidup itu? Adakah kita telah mengerti dan memahami siapa Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya? Adakah kita tetap menjadi orang-orang yang setia, yang percaya, yang taat, dan selalu berharap kepadanya? Aku telah melihat Tuhan. Kiranya kalimat ini akan memberanikan kita untuk terus melangkah dalam perjalanan hidup kita. Kiranya kalimat ini akan memberanikan kita menghadapi berbagai kenyataan tak terduga dalam kehidupan kita, karena kita percaya kita telah melihat Tuhan Yesus Kristus yang hidup itu. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk setiap pengalaman hidup kami selama ini sebagai orang-orang percaya. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus yang hidup itu ada dan tidak berubah kuasanya, tetap menolong, menyertai,
memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami dalam berbagai kenyataan hidup, pengalaman hidup yang saat ini sedang kami alami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pagi ini. Kiranya Roh Kudus akan menuntun kami, memampukan kami untuk melihat Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan kematian itu. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menuntun dan menolong kami, agar kami tetap melihat Tuhan yang besar di atas persoalan, penderitaan, kesulitan yang saat ini sedang kami hadapi. Kami berdoa untuk para pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Kiranya hari ini mereka pun dimampukan oleh Tuhan untuk melihat, merasakan, dan memahami kebenaran bahwa Tuhan selalu beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami dari kegagalan kami untuk melihat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan kiranya kebenaran firman ini akan terus menjadi pedoman bagi kami untuk kami terus melihat Tuhan dalam semua aspek dan pengalaman hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.